Di berita masa ada kenaikan PPN 12% nih. Hah? PPN? PPN itu apa sih? Jadi PPN itu pajak penambahan. Tiap kali kita beli barang atau makanan, kita dapat membayar pajak walaupun sedikit. Berarti meskipun kita belum kerja, kita wajib pajak secara tidak langsung ya? Nah, benar banget. Jadi, pajak itu bukan cuma tentang gaji. Pajak itu ternyata juga tentang aktivitas ekonomi. Nah, daripada bingung, pusing kepalanya mikirin PPN itu apa, yuk kita simak aja materi tentang pajak. Bye-bye! Pajak pertambahan nilai atau PPN akan mengalami kenaikan dari sebelumnya 11% menjadi 12%. Nah, ada pengertian pajak. Pajak itu adalah iuran wajib dari rakyat ke negara berdasarkan undang-undang tanpa imbauan langsung. Pajak dipakai untuk membayar keperluan negara dan manfaatnya untuk banyak orang. Nah, misalnya, kalau kita bayar pajak, yang mendapat manfaat jalan bagus, pendidikan, kesehatan, itu semuanya loh, bukan cuma kita aja. Selanjutnya, fungsi-fungsi pajak. Yang pertama ada anggaran. Ini sebagai sumber dana utama pengeluaran negara. Misalnya untuk membangun rumah sakit, jalan tol, dan sekolah. Lalu yang kedua, mengatur. Ini juga sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi. Misalnya dengan menaikkan pajak pada barang-barang mewah untuk mengendalikan konsumsi. Lalu yang ketiga, fungsi anggaran. Pajak yang telah kita berikan kepada negara akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan fasilitas publik atau bisa juga berupa beasiswa dan bantuan sosial. Lalu yang terakhir, stabilitas. Nah, pajak ini juga membantu menjaga stabilitas ekonomi. Misalnya, saat inflasi naik, negara bisa menaikkan pajak supaya uang yang beredar tidak terlalu banyak. Selanjutnya ada jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak terbagi menjadi beberapa macam. Berdasarkan cara pemungutannya, ada dua jenis. Yang pertama, pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dibayar sendiri oleh seseorang pada setiap tahun. Contohnya, pajak penghasilan atau PPh. Yang kedua, pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dibayarkan ketika melakukan transaksi. Contohnya, pada saat membeli handphone di toko dikenakan PPN atau pajak penambahan nilai yang dibayarkan oleh toko lalu disetorkan kepada negara. Lalu yang kedua berdasarkan lokasi. Pertama, pajak negara. Pajak negara adalah pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah pusat. Contohnya PPh, PPN, dan bea masuk. Nah, tidak hanya negara loh yang mempunyai pajak, tapi daerah juga mempunyai pajak. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Dan setiap masing-masing daerah berbeda. Tarifnya juga sesuai ketentuan daerah tersebut. Bagaimana sih cara penarikan pajak dilakukan? Cara penarikan pajak dilakukan dengan cara adanya pemungutan pajak. Pemungutan pajak ini dapat dibagi menjadi 3 pemungutan. Yang pertama, stelsel nyata atau real. Stelsel nyata atau real adalah pemungutan suatu keadaan nyata atau aktual yang dilakukan pada akhir periode. Yang kedua, adanya stelsel anggapan atau fiktif, yaitu penamaan suatu anggapan atau estimasi sebelumnya. Yang ketiga, yang terakhir adalah stelsel campuran. Stelsel campuran adalah suatu gabungan dari stelsel nyata menjadi stelsel anggapan. Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3. Yang pertama, Official Assessment System, yaitu besarnya pajak dihitung dan ditetapkan oleh aparat pajak dengan mengeluarkan surat ketetapan pajak, misalnya PBB. Yang kedua, Self Assessment System, yaitu wajib pajak menghitung, membayar, dan melapor sendiri pajak yang harus dibayar, misalnya PPh dan PPN. Yang ketiga, Withholding System, yaitu pihak ketiga, misalnya perusahaan, memotong dan membayar pajak dari penghasilan wajib pajak, misalnya PPh pasal 21. Jadi guys, pajak itu penting banget loh, dan pajak merupakan tulang punggung pembiayaan negara yang diwajibkan kepada masyarakat demi kepentingan bersama.
mulai dari gaji pegawai, belanja toko, kepemilikan kendaraan, dan kehidupan sehari-hari yang memiliki manfaat sangat luas. Seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan stabilitas ekonomi. Dengan memahami peran dan contoh, warga negara diharapkan bisa lebih paham tentang kewajiban perpajakan demi kemajuan bersama. Dengan membayar pajak, kita ikut bantu mewujudkan negara yang maju, adil untuk semua. Yuk, taat pajak mulai dari diri sendiri.